Halo Segalo, Tabi pun jumpa lagi nih dengan Lampung Segalo. Di video kali ini, Segalo singgah di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung, atau biasa disebut WALHI. Penasaran kan apa WALHI itu? Yuk kita kepoin langsung yuk. Halo Kak. Halo, Dengan kakak siapa nih Kak? saya Irfan Primusri. Kak Irfan ya? Ya. Disapanya ya. Mm. Saya ini lagi di mana nih Kak? Di kantor atau sekretariat Walhi Lampung. Oh gitu. Walhi itu apa sih Kak? Walhi Lampung itu? Ya, Walhi adalah organisasi lingkungan hidup yang telah berdiri sejak 15 Oktober 1980 di Jakarta, dan sampai dengan hari ini kita ada di 29 provinsi di Indonesia. Sebagai organisasi forum, Walhi memiliki lembaga anggota lebih dari 500 organisasi dan anggota individu lebih dari 200 orang. Dalam melakukan kerja-kerjanya, Walhi berfokus pada beberapa hal, mulai dari advokasi kasus dan kebijakan terkait dengan lingkungan hidup, kemudian mendampingi masyarakat yang melakukan pengelolaan sumber daya alam, kemudian melakukan pendidikan dan kampanye terkait dengan lingkungan hidup. Oh, singkatan Walhi itu kayaknya ada kepanjangan ya Kak? Iya, Walhi itu singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, dan untuk kita Walhi Lampung sendiri secara definitif berdiri sejak 15 Oktober 1996. Oh gitu. Siap. Kakak sendiri apa nih Kak Irfan di sini? Sebagai apa gitu di Walhi Lampung? Saya mendapat mandat dari anggota untuk memimpin Walhi Lampung, menjadi Direktur Walhi Lampung dalam periode tahun 2023 sampai 2027. 2023 sampai 2027 ya? Ya, kita 4 tahun periode. Per 4 tahun ya? Ya, betul. Pindahin jabatan. Oke. Dulu itu motivasi kakak apa sih di Walhi ini, apa Kak? Masuk ke Walhi ini? Ya. Dan atau motivasi menjadi ketua apa direktur gitu? Jelasin deh Kak, apa itu? Ya kan, saya dari zaman mahasiswa dulu aktif di organisasi pecinta alam ya. Kebetulan organisasi pecinta alam saya namanya Mapala Ardanaswari di kampus. Kalau dulu namanya STIE Prasetya Mandiri Lampung, sekarang namanya Institut Maritim Prasetya Mandiri Lampung. Nah, dari aktivitas pecinta alam tersebut kemudian berinteraksi dengan Walhi. Dan karena mungkin basic saya pecinta alam, kemudian melihat dinamika problem dalam pengelolaan lingkungan hidup, konflik sumber daya alam, sehingga itu yang menjadi suatu hal yang mendorong saya untuk terlibat aktif di organisasi lingkungan ini, di Walhi ini, sejak tahun 2015. Jadi tahun 2015 saya menjadi staf di Walhi Lampung dan mengabdi sampai dengan hari ini. Jadinya ketua itu gimana nih Kak? Apa memang berambisi, apa ditunjuk sama anggota, apa gimana sih Kak? Ya, Walhi kan sebagai organisasi lingkungan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi ya. Kita di dalam periode kepemimpinan itu kita dalam proses pemilihan direktur itu kita sebutnya forumnya itu namanya PDLH, Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup, yang dilakukan setiap 4 tahun sekali, di mana ada beberapa agenda di PDLH itu. Pertama itu mengevaluasi periode kepemimpinan sebelumnya, kemudian kedua merumuskan garis besar rencana program untuk satu periode berikutnya, dan termasuk isu-isu politik dan isu kebijakan ya. Dan yang terakhir itu pemilihan direktur dan dewan daerah Walhi Lampung. Jadi selain ada direktur di tiap daerah, ada namanya dewan daerah di Walhi Lampung. Nah, jadi setiap orang yang ingin menjadi direktur Walhi Lampung itu mencalonkan diri. Oh gitu. Mencalonkan diri di dalam proses PDLH tersebut. Jadi biasanya dia di KDLH terakhir, KDLH itu konsultasi daerah lingkungan hidup yang merupakan forum tahunan Walhi. Di KDLH ketiga, dia telah membentuk steering committee dan organizing committee untuk PDLH, termasuk menyusun kriteria
calon direktur dan dewan daerah. Nah, baru di situ secara proses kita mendaftarkan diri melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh panitia pengarah atau steering komite, dan kemudian ya walaupun niat kita tinggi untuk menjadi direktur, lagi-lagi ini proses demokrasi gitu. Jadi ada proses pemilihan. Nah, Walhi Lampung saat ini memiliki 15 anggota lembaga dan 1 orang anggota individu. Jadi per anggota lembaga itu memiliki 1 hak suara, dan anggota individu itu 10 orang anggota individu baru memiliki 1 suara. Jadi kalau kita berbicara suara, hari ini ada 15 suara di Walhi Lampung. Oke, jelas banget tuh. Jadi demokrasi banget. Demokrasi dan mandat itu kita mandat memimpin itu memang mandat dari anggota yang memilih kita, gitu kan? Pastinya dong, gitu. Nah, terus Kak, tujuan Walhi itu sendiri ya, kan ada apa aturan atau apa ya, ADART gitu ya, mungkin di situ apa sih jabaran dari Walhi tujuannya itu? Ya, kalau Walhi kan kita landasan kita pada statuta Walhi ya, mana selain statuta Walhi kita juga ada nilai dasar organisasi, ada 8 nilai dasar, kemudian kita ada 5 prinsip organisasi gitu kan. Nah, tentu visi kita juga secara besar harapannya Walhi bisa mendorong terwujudnya tata kelola lingkungan dan sumber daya alam serta sumber-sumber kehidupan dan penghidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan. Wow, bagus Kak tujuannya Kak. Sangat bermanfaat banget ya untuk fokusnya ke lingkungan hidup ya Kak. Ya, ke lingkungan hidup. Iya, memang benar-benar gitu ya. Apalagi zaman hari ini kayak hari ini udah nambah padat aja di tengah situasi pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang masif, tentu menjadi suatu tantangan bagi kita untuk mewujudkan mimpi terwujudnya tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan tersebut. Iya, benar-benar. Tadi Kak, tahun berapa Kak berdirinya Walhi Lampung, di Lampungnya ya? Kalau di pusatnya secara definitif kita di Lampung ini kan 1996, tapi sebelum 1996 itu sejak tahun 1991 itu sudah mulai semacam presidium lah ya, persiapan Walhi Lampung, tapi baru didefinitifkan tahun 1996. Dan kalau untuk Walhi Nasional itu berdiri secara definitif sejak 15 Oktober 1980. Dimana memang kalau secara nasional Walhi itu kan cikal bakalnya dulu dari tahun 1978. Cukup tua juga nih. Alhamdulillah di 2025 ini di bulan Oktober nanti insya Allah kita menginjak usia ke 45 tahun Walhi. Kak, ini bicara Walhi sendiri ya. Tupoksi Walhi itu kan tadi untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup gitu kayak. Nah, apa sih kalau selama ini peran Walhi Lampung itu pengetahuan Kakak dan ataupun ketika Kakak menjabat gitu ya terhadap pemerintah dan masyarakat itu apa Kak? Coba bisa diingat-ingat Kak? Ya, selama ini kan kita bekerja bersama-sama dengan masyarakat ya. Berbicara Walhi juga tidak terlepas daripada persoalan yang terjadi di akar rumput, persoalan yang terjadi di tingkat masyarakat. Nah, jadi selama ini juga selain melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang mengelola sumber daya alam, kita juga mendorong kepada pemerintah untuk memberikan akses, pengakuan, dan perlindungan terhadap wilayah-wilayah kelola masyarakat. Dan di sisi lain juga dalam konteks terjadinya pelanggaran oleh suatu korporasi, kita juga mendorong agar pemerintah dan aparat penegak hukum berani melakukan upaya penegakan hukum yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup dan atas terjadinya konflik sumber daya alam di Provinsi Lampung. Karena kalau kita berbicara konflik sumber daya alam di Provinsi Lampung nih, sampai dengan hari ini masih cukup banyak juga wilayah-wilayah yang berkonflik di Provinsi Lampung. Oh gitu Kak. Jadi memang sampai dengan kontrol juga Walhi ikut berperan ya? Kita sebagai organisasi non pemerintah ya kita juga berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah ketika kebijakan ataupun sikap yang diambil pemerintah itu tidak baik, ya kita tidak segan-segan juga untuk mengkritisi, bahkan sampai kepada memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Nah,
Iya, iya, iya. Kalau anggota sendiri nih Kak, Ya. kan pasti nggak Kakak sendiri toh di dalam Ya. sini. Itu dari mana saja Kak? Dan kalau mau gabung itu gimana sih? Saya mau gabung ke Walhi ini. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik dan paling sering dipertanyakan oleh setiap orang gitu ya. Sering orang bertanya, bagaimana cara saya ingin menjadi anggota Walhi? Ya. Kemudian apakah orang yang melakukan rutinitas di Walhi itu merupakan anggota Walhi? Nah, Ya. tadi kan sebelumnya sudah saya spill lah ya, Walhi ini sebagai organisasi forum. Ya. Jadi organisasi forum dia memiliki anggota 15 organisasi dan 1 orang anggota individu. Oh gitu. Ya, benar-benar. Nah, 15 organisasi dan 1 orang anggota individu ini yang membantu kerja-kerja Walhi dan memberikan mandat kepada eksekutif daerah dan dewan daerah Walhi Lampung. Oh. Nah, sedangkan person-person yang setiap hari berada atau melakukan aktivitas menjalankan mandat di sekretariat atau kantor Walhi ini kalau di bahasa Walhi disebutnya eksekutif daerah Walhi. Jadi eksekutif daerah Walhi ini direktur beserta dengan struktur yang ada di eksekutif daerah ini. Iya, Jadi kalau untuk kita di Walhi Lampung ini hari ini selain direktur kita ada 4 divisi dan juga setiap divisi itu memiliki staf-staf gitu ya. Ya. Nah ini kami ini bukan anggota. Ya. Kami ini bukan anggota yang Iya, setiap hari iya. ada di sini gitu. Oh gitu. Melainkan semacam kalau kita sebut hal yang paling banyak terminologinya di umum itu pelaksana harian lah kami ini. Oh iya, siap, Ya. siap. Kami pelaksana harian itu eksekutif daerah diawasi oleh dewan daerah gitu ya, Benar. yang melakukan kerja-kerja organisasi selama ini, dan setiap tahun kami harus melaporkan dan mendapat evaluasi dari anggota melalui forum KDLH atau Ya. konsultasi daerah lingkungan hidup. Siap, Nah, siap. lalu apakah dan bagaimana ketika ada setiap orang atau perorangan yang ingin terlibat aktif di Walhi gitu ya? Iya, benar. Nah, tentu kalau untuk di eksekutif daerah yang sehari-hari menjalankan aktivitas di sini, kita melalui proses voluntary terlebih dahulu. Oke. Jadi setiap orang itu bisa beraktivitas di Walhi Lampung dengan dimulai menjadi relawan atau voluntary. Oh, relawan, Nah, siap. jadi dari relawan tersebut kemudian dilihat bagaimana perform dia, kapasitas dia, Ya, dan ya. komitmen dia. Jadi dalam jangka waktu tertentu dia bisa diangkat menjadi staf Walhi Lampung. Oh gitu. Nah, kemudian kalau ingin menjadi anggota ya setiap orang atau organisasi juga bisa menjadi anggota Walhi Lampung Oke, benar. dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam statuta Walhi. Misal Oh. kalau untuk organisasi dia memiliki sekretariat yang jelas, memiliki Oke. struktur, memiliki anggaran dasar, Ya, kemudian ya. melakukan kerja-kerja terkait dengan advokasi ataupun kampanye isu lingkungan hidup selama beberapa tahun terakhir, kemudian Iya, benar. mendapatkan rekomendasi dari 3 organisasi anggota Walhi. Ya, Oh. sebetulnya calon anggota lembaga dan calon anggota individu itu hampir sama persyaratannya secara keseluruhan. Ya. Jadi hanya dibedakan kalau yang organisasi dia wajib ada sekretariat, ada ART dan struktur gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau yang individu ini dia memiliki alamat yang jelas, dia juga terlibat aktif dalam isu-isu lingkungan hidup Iya. dan mendapatkan rekomendasi dari anggota lembaga Walhi minimal 3. Siap. Dan kemudian nanti ketika mereka telah mendaftarkan diri, Ya. maka Dewan Daerah Walhi Lampung itu membentuk tim verifikasi. Benar. Jadi dilakukan verifikasi terhadap calon anggota Walhi. Ya, Apakah calon anggota Walhi ini secara faktual sesuai dengan persyaratan administratif yang dia sampaikan, gitu kan? Oh, iya. Atau ada hal yang lain. Nah, kemudian dilakukan verifikasi. Pasca verifikasi tersebut tidak otomatis menjadi anggota. Oh gitu, Kak. Direktur dan Dewan Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan orang atau organisasi menjadi anggota Walhi Lampung. Oh, iya. Tetapi setiap calon anggota itu dibahas di KDLH atau PDLH Walhi Lampung. Iya. Baru nanti anggota Walhi Lampung, baik itu anggota lembaga maupun anggota individu, memberikan penilaian dan membuat keputusan apakah dia ini layak atau tidak. Kalau keputusannya itu
setengah+1 dari jumlah suara yang ada, maka dia dinyatakan diterima sebagai anggota Walhi Lampung. Siap. Jadi agak panjang prosesnya. Iya. Jadi memang selektif kayak. Selektif. Nggak apa ya, gampang-gampang susah. Dibilang susah enggak, dibilang gampang juga ternyata kita harus filter semua kan. Betul harus sekali. Selektif ya. Iyalah, harus berkualitas kayak masuk. Udah gitu ya. Nah, terus Kak, selama ini Kak, buat Kakak apa sih kesulitan mimpin Walhi hingga sekarang nih? Ada gak Kak? Ya, kalau kita berbicara kesulitan, tentu ada lah ya kesulitan, tentu baik di konteks eksternal maupun di konteks internal. Misal bagaimana dalam konteks internal kita belum bisa berharap banyak terhadap negara yang dapat proaktif untuk memberikan jaminan terkait dengan keberlanjutan dan keadilan lingkungan di Provinsi Lampung. Nah, di tataran internal tentu memang ada beberapa catatan-catatan kita ya, terutama salah satu halnya ini juga menjadi bahan refleksi bukan hanya di Walhi tapi di beberapa organisasi, baik itu organisasi lingkungan maupun lainnya, CSO di Provinsi Lampung, terkait dengan potensi kaderisasi hari ini gitu. Potensi kaderisasi hari ini masih menjadi catatan khusus bagi kita, bagaimana kita bisa mengajak orang yang memiliki komitmen untuk lebih terlibat aktif untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan gerakan lingkungan hidup maupun gerakan hak asasi manusia di Provinsi Lampung ini. Oke. Tapi overall sampai detik ini ya masih bisa dilewatin lah Kak. Alhamdulillah. Kalau bahasanya orang Sumsel itu sambil berguyur kan? Iya, diguyur aja lah ya. Gitu. Nggak ada yang nggak selesai Kak. Insya Allah. Gitu ya. Nah Kak, ada pesan nggak nih Kak untuk pemirsa Segalo nih? Ya, kalau pesan saya tentunya kita bisa melakukan upaya ya untuk penyelamatan lingkungan melalui kapasitas kita masing-masing. Jadi ayo kita pergunakan kapasitas atau kemampuan kita yang memiliki untuk mendorong dan terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, karena setiap orang semua bisa mengambil bagian dalam upaya penyelamatan lingkungan di Provinsi Lampung hari ini. Amin. Ya mudah-mudahan lah ya. Dan kalau memang pemirsa kita mengalami persoalan lingkungan, ketidakadilan lingkungan ataupun konflik sumber daya alam, kita juga membuka ruang pengaduan. Oh gitu Kak. Ya. Itu tuh gimana tuh cara jika pemirsa ingin komunikasi nih dengan Walhi, gimana tuh cara Kak? Nah kan ada beberapa saluran yang bisa kita pilih untuk melakukan pengaduan. Yang pertama itu pengaduan secara langsung gitu, dengan datang ke sekretariat kita, membawa surat permohonan pendampingan, kemudian kronologis disertai dengan bukti-bukti lampiran terkait dengan kasus yang terjadi, atau bisa melalui kanal sosial media kita gitu ya. Atau juga bisa diawali dengan komunikasi via telepon gitu. Oh ya, kemana itu Kak? Nanti kita lampirin atau di sosial media kita itu tercantum ke kontak person Walhi Lampung gitu ya. Siap. Atau dia melalui pesan singkat di sosial media juga bisa. Nah kemudian juga ini yang lagi kita kembangin terkait dengan pelaporan berbasis website. Jadi gitu. Ini website kita kan sedang kita maintain, sedang kita perkuat untuk fitur pelaporannya juga. Oh, mudah-mudahan lekas terwujud lah Kak ya. Amin, insya Allah. Lebih mudah ya, jadi dari rumah kita di zaman digital sekarang ini ya kita coba permudah informasi. Nah tentu ya semua informasi yang masuk itu kan akan kita lakukan penilaian ya secara mandiri, seperti apa problemnya gitu, seperti apa kasusnya, baru nanti kita putuskan bagaimana tindak lanjut terkait dengan laporan yang disampaikan ke Walhi Lampung. Oke Kak, wah daging nih Kak obrolannya Kak, mengisi banget. Kita dapat, pemirsa Segalo ini dapat info yang cukup ya tentang Walhi itu sendiri ya, dengan lingkungan hidup ya Kak ya. Ya. Makasih nih Kak waktunya Kak. Siap. Sama-sama. Dari Lampung Segalo, info untuk semua.